Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Loso Yoel di Sekolah Minggu Nazaret Kids minggu hari ini. Minggu ini adalah minggu pertama di tahun yang baru. Kita bersyukur ya, tentunya ya adik-adik kita bisa melewati tahun 2021 dengan baik, dengan penuh dengan semangat. Nah, di tahun yang baru kita jangan putus asa. Kita harus lebih bersemangat kembali untuk tahun ini adik-adik. Nah, adik-adik, kalau Loso Yoel tanya nih kepada kalian semua ya, kira-kira tahun yang kemarin adik-adik punya nggak ya rencana yang gagal? Punya nggak? Misalkan adik-adik mau liburan, tiba-tiba kasus corona naik, gagal liburan. Wah, adik-adik kecewa nggak adik-adik? Oh, enggak ya, bagus ya. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu baik adanya. Maka dari itu, di tahun yang baru ini kita harus penuh semangat dan dengan hati yang bahagia menyambut tahun yang baru ini adik-adik. Untuk mengawali pujian kita, saya mengajak kalian semua bangkit berdiri. Kita pujikan bersama-sama ya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Di antara kita bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita hari ini, Loso mengajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberi kesempatan, kami sudah disertai oleh Tuhan untuk melewati tahun 2021 dengan baik. Kami bersyukur kami bisa melihat cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami di tahun yang kemarin. Dan kami yakin dan percaya di tahun ini Tuhan juga selalu ada menyertai kami semua.
Tuhan, saat ini kami beribadah, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan waktu kami ini, ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semua, izinkan Loso tanya satu hal penting ya. Kalau boleh, adik-adik sebutkan satu kata saja untuk menggambarkan tahun 2021. Apa itu kira-kira? Menyenangkan. Oh ya, betul sekali. Kita melewati tahun 2021 dengan menyenangkan. Oke. Mungkin ada yang ngomong gembira. Wah, ya. Mungkin di tahun 2021 meskipun kita tidak ketemu, adik-adik gembira bersama dengan keluarga kalian, sukacita bersama dengan keluarga kalian. Nah, kalau Loso Joel ditanya satu kata untuk tahun kemarin, Loso Joel akan jawab kebaikan. Wah, maksudnya apa Loso Joel? Kok kebaikan? Nah, Loso merasa adik-adik ya, di tahun 2021 Tuhan itu sudah baik untuk Loso Joel sekeluarga. Dan saya percaya demikian juga untuk adik-adik semua. Tuhan itu baik adanya. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan itu tetap baik dan mengasihi kita semua. Nah, saya mengundang adik-adik semua pada kesempatan hari ini kita memuji nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yuk, kita tepuk tangan ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, adik-adik semua, di dalam pujian ini dikatakan betapa mulia kasih-Mu Yesus. Artinya apa? Kasih Tuhan itu tidak terbatas, mulia. Kasih Tuhan itu besar buat kita. Meskipun terkadang kita ini menyakiti hati Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita karena Tuhan baik adanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Loso mau tanya, siapa yang di sini dikasihi Tuhan? Tentu kita semua akan angkat tangan. Saya Loso, saya dikasihi Tuhan. Tuhan baik bagi saya. Kenapa Tuhan bisa baik buat adik-adik? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita dipanggil Tuhan menjadi anaknya. Tapi tergantung nih, siapa yang mau meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi anaknya. Wah, Loso berharap kita semua mau menerima panggilan itu dan menjawab, ya, ini aku Tuhan. Aku mau menjadi anakmu. Aku mau menjadi anak pilihanmu Tuhan. Nah, ya, yuk sama-sama kita mau nyanyikan pujian. Dengar Dia panggil nama saya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya.
Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik semua, siapkan diri kalian, siapin hati kalian untuk belajar firman Tuhan hari ini. Nanti kalau Loso Febri kasih tugas buat kalian, aktivitas dikerjakan ya. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Loso Febri. Sebelumnya Loso mengucapkan selamat tahun baru ya. Biarlah di tahun baru ini adik-adik boleh semakin setia untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Loso aja kita semua berdoa, kita ambil sikap doa yang baik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kembali di tahun yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa melewati tahun yang lalu dan kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Loso mau tanya ini, apakah kalian pernah melakukan atau dipilih melakukan suatu tugas tertentu? Misalnya kalian dipilih oleh sekolah kalian untuk mengikuti lomba melukis atau lomba mewarnai. Nah, kira-kira apa sih yang kalian lakukan? Apakah kalian senang? Apa sih yang kalian lakukan adik-adik? Apakah kalian senang atau kalian bersungut-sungut? Loso, bersungut-sungut itu apa sih? Bersungut-sungut itu adalah menggerutu. Kalian ngedumel gitu ya. Gak suka ya. Aduh kok aku sih yang dipilih, aku kan gak bisa gitu ya. Itu artinya bersungut-sungut. Nah adik-adik, kira-kira bagaimana sih perasaan kalian kalau kalian misalnya dipilih oleh sekolah untuk mengikuti lomba, tapi kalian bersungut-sungut? Pasti hasilnya juga tidak akan baik ya, adik-adik ya. Nah, hari ini Loso akan mengajak kita untuk belajar bagaimana kita ini melakukan tugas kita itu yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Kira-kira bagaimana caranya? Nah, kita mau belajar ya. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, adik-adik. Ada yang tahu? Namanya adalah Bapak Yohanes Pembaptis. Ayo, ada yang tahu siapa sih Bapak Yohanes Pembaptis? Yuk kita cari tahu yuk. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes. Pasalnya yang ke-1, Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Terus ulangi ya. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 7. Terus tunggu. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, kita sudah tahu ya, siapa Yohanes Pembaptis itu adik-adik? Bapak Yohanes itu adalah seorang utusan Allah adik-adik. Bapak Yohanes Pembaptis itu adalah orang pilihan Allah. Allah yang memilih langsung Bapak Yohanes untuk menjadi saksi Tuhan. Loh, saksi itu apa sih? Saksi itu adalah
orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa yang terjadi adik-adik. Ataupun juga, dan saksi itu juga berarti orang yang dimintai hadir dalam suatu peristiwa itu yang orang itu dianggap mengetahui kejadian yang terjadi adik-adik. Itu adalah saksi. Nah, Bapak Yohanes ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Ya, dia itu diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Itulah tugas Bapak Yohanes. Nah, kalian tahu Bapak Yohanes itu melakukannya dengan apa? Senang hati, dengan sukacita, dengan tidak bersungut-sungut. Dia memberitakan firman Tuhan, dia mempersiapkan jalan bahwa Tuhan Yesus itu benar adalah juru selamat dunia yang akan datang gitu ya. Nah, adik-adik, Allah ingin mengajarkan kita melalui tindakan Bapak Yohanes adik-adik, bahwa kalau kita mendapatkan tugas itu harus dilakukan dengan sukacita, dengan senang hati. Mengapa? Karena itu adalah wujud untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Kalian ini adalah anak-anak pilihan Allah. Maka sebagai anak-anak pilihan Allah, tentunya kita juga harus seperti Bapak Yohanes dong ya, yang melakukan tugasnya itu dengan senang hati, dengan sukacita. Kita pun juga kalau kita mendapatkan tugas, kita harus melakukannya seperti Bapak Yohanes Pembaptis. Kita melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati gitu ya. Misalnya nih, kalian diberikan tugas oleh mama untuk membantu merapikan tempat tidur. Terus apalagi kalian diminta mama untuk menjaga adik kalian. Nah, apalagi kira-kira? Yuk, ada lagi. Misalnya kalian diperintahkan oleh guru atau diberikan tugas oleh sekolah untuk membuat aktivitas, mengerjakan PR. Kalian juga harus melakukannya dengan senang hati. Karena apa adik-adik? Dengan demikian kita itu selain menyenangkan orang tua kita, menyenangkan guru kita, yang terpenting, yang utama adalah kita menyenangkan siapa? Tuhan Yesus. Karena kita ini adalah anak-anak pilihan Allah. Kita dipilih oleh Tuhan itu untuk menjadi terang. Kita pun juga harus melakukan tugas kita dengan sukacita dan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita belajar ya untuk menjadi anak-anak pilihan Allah yang senantiasa taat kepada perintah Tuhan, yaitu dengan melakukan tugas kita dengan sukacita dan dengan senang hati. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini tidak hanya kita dengarkan saja, tetapi kita melakukannya dalam kehidupan kita. Yuk kita ajak, langsung aja kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Kami belajar firman-Mu, kami ingin seperti Bapak Yohanes yang Tuhan pilih untuk melakukan tugas dengan senang hati, dengan sukacita. Kami pun ingin melakukan tugas kami dengan sukacita, dan itu semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan menolong kami untuk memampukan kami di dalam mengerjakan atau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, aktivitas hari ini adalah kalian membuat tugas harian ya. Nah, maksudnya gimana loh, Nah, kalian boleh siapkan kertas ya. Kalian boleh siapkan kertas putih atau kertas berwarna boleh pakai buku catatan juga boleh. Nah, semua akan jelaskan ya. Nanti 1 minggu ke depan, mulai hari Minggu, hari ini ya. Nah, kalian tulis nih, tugas apa sih yang kalian terima? Boleh dari orang tua kalian atau tugas dari
sekolah, gitu ya. Kalian tulis apa sih? Misalnya hari ini, kalian tulis hari ini Minggu, gitu ya. Senin, Selasa, ini contohnya ya. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, kalian tulis nih tugasnya. Misalnya yang pertama, hari ini, hari Minggu ya. Aku mendapatkan tugas dari orang tua. Contohnya, membantu mama merapikan tempat tidur. Nah, kalau kalian sudah melakukan tugas kalian, kasih gitu ya, kasih stiker. Kalau kalian melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati, kalian boleh kasih stiker emoticon senang gitu ya. Kalau kalian punya stikernya boleh ditempel, tapi kalau kalian nggak punya, boleh ditulis sama seperti Lose ini ya. Nih gambar senyum gitu ya. Terus gambar tertawa, misalnya nih hari Senin gitu ya. Besoknya hari Senin, kalian dapat tugas, disuruh mama atau diberikan tugas mama untuk membantu memasak di dapur atau membantu menjaga adik, boleh kalian tulis. Nah, setelah kalian melakukannya itu, bagaimana? Kalian merasa sukacita atau bagaimana? Nah, kalian beri tempel stiker atau kalian gambar langsung ya. Gambar seperti Lose ini boleh ya. Kalian bisa variasi sesuai keinginan kalian ya. Nah, setelah selesai sampai hari Sabtu ya, ini mulai kita hitung ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu selesai, kalian bisa foto, kalian bisa WA ke Lose kalian ya. Kalian kirim gambar kalian tunjukkan bahwa kalian sudah menyelesaikan tugas sekolah minggu ya. Oke, paham ya? Oke, kalau begitu sekian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Ya adik-adik semua, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya buat kita untuk memberikan persembahan kita. Tapi ingat, sebelum kalian memberikan persembahan, terus ingetin lagi ya, aktivitasnya dikerjakan. Di tahun yang baru, semangatnya harus kembali baru ya, untuk beribadah pada Tuhan, untuk ikut ibadah sekolah minggu, dan untuk mengerjakan aktivitas. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita akan berikan persembahan kita. Adik-adik yang punya e-money ya, bisa scan barcode yang ada di sebelah kanan Lose Yoel. Atau buat kalian papa mama yang bisa bantu anaknya transfer persembahannya, adik-adik bisa transfer persembahannya di sini ya. Atau adik-adik bisa siapin persembahannya, diamplopin persembahannya. Nanti di minggu terakhir atau di akhir bulan, adik-adik bisa serahkan persembahan kalian di kantor gereja, tulisi nama kalian dari siapa, begitu ya. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya,
yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Oke adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita dan syafaat kita hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan bila Tuhan memberkati kehidupan kami hari lepas hari hingga hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di tahun kemarin, di mana kami bisa melihat sungguh luar biasa penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, yang bersama-sama kami hari ini beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati mereka. Dan kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati untuk majelis jemaat yang boleh mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kami serahkannya Bapa untuk kami semua, supaya kami semua bisa semangat kembali di tahun yang baru ini. Kobarkan semangat kami, kobarkan kerajinan kami, dan keaktifan kami ketika kami beribadah sekolah minggu. Tuhan sertai kedua orang tua kami yang bekerja. Tuhan memelihara kehidupan mereka, kesehatan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kami serahkan ya Bapa untuk setiap kami yang beribadah hari ini, yang mengikuti ibadah lewat online, bahkan sekolah pun juga online. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, memberikan persembahan. Nah, lo semua ingat saya lagi, adik-adik yang sudah dikasih tugas mengerjakan aktivitas, dikerjakan. Jangan lupa ya, difoto dan kirimkan ke grup kelas. Lo semua masih perhatikan nih, yang paling rajin itu siapa? Tiba-tiba nanti lo semua mau kirimi sesuatu buat kalian. Oke ya? Oke adik-adik, terima kasih sudah ikut ibadah hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, tetap semangat, dan God bless you. Bye-bye.